Red Bull ambiar lagi. Ungkapan itulah yang tepat untuk menggambarkan betapa kacaunya Red Bull di GP Monaco. Sejak pertama kali menyentuh sirkuit di sesi latihan bebas, Max Verstappen dan Red Bull sudah tahu jika Monte Carlo adalah tempat yang akan sangat menyulitkan bagi mereka. Tekanan yang mereka dapat di balapan GP Imola pekan sebelumnya membuat Red Bull pesimis dalam menatap GP Monaco yang secara karakter sirkuit memiliki beberapa kesamaan. Dan benar saja, Max Verstappen dan Sergio Perez sama sekali tidak bisa berkutik sepanjang akhir pekan. Pembalap Belanda tersebut hanya bisa start dari posisi ke-6 usai hot lap terakhirnya kacau karena kesalahan yang ia buat di tikungan pertama atau Saint Default. Verstappen overpush dan akibatkan mobilnya alami snap yang nyaris saja membuatnya menabrak tembok. Ketika race, Verstappen dipaksa bermain defensif dan mengikuti pace lambat yang dibuat oleh George Russell di depannya, sampai-sampai membuatnya bosan dan request dibawakan bantal. Bahkan admin sosial media timnya sendiri malah main tic-tac-toe bersama admin Racing Bulls di Twitter. Meskipun Verstappen sudah masuk pit dan ganti ke ban hard untuk bisa mengejar Russell, tapi overtaking sangatlah mustahil di track seperti Monaco, dan dia harus puas finish di posisi ke-6. Itu adalah hasil terburuk Max Verstappen sejak GP Brazil 2022 silam, di mana ia juga finish di urutan ke-6 dan kecolongan George Russell yang menang balapan di sana. Sementara Sergio Perez malah lebih parah lagi, karena terganggu trafik, dia harus rela out dari sesi Q1 dan start dari urutan 18 sebelum kemudian naik 2 grid usai duo Haas kena penalti diskualifikasi. Lalu saat race, Checo ketiban nasib sial usai disenggol oleh Kevin Magnussen dan sebabkan insiden besar di lap pertama. Checo gagal finish dan gagal raih poin di GP Monaco dalam 2 tahun beruntun setelah kemenangannya di 2022. Dengan hasil tersebut, artinya musim ini Red Bull sudah 3 kali kebobolan dari 8 balapan yang sudah dijalani. Dari 3 kali kebobolan itu, GP Monaco mungkin adalah yang paling terasa di mana Red Bull sangat jauh dari jangkauan kemenangan dan bisa dibilang mirip seperti GP Singapura musim lalu. Mobil RB20 masih membawa permasalahan yang mereka punya di mobil pendahulunya, yaitu di seputaran tikungan lambat dan sirkuit yang bumpy dengan curb yang tinggi. 3 kombinasi itu adalah combo yang ampuh untuk mematikan semua keunggulan yang dimiliki oleh mobil Red Bull. Kelemahan tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak di Imola, di mana Red Bull perlu mengutak-atik settingan suspensi dan floornya untuk bisa menghadapi curb agresif serta aspal Imola yang bergelombang, sampai akhirnya bisa memutarbalikkan keadaan di kualifikasi serta balapan. Tapi hal itu tidak bisa mereka lakukan di Monaco, karena di sana tidak ada tikungan cepat atau lurusan yang bisa mendongkrak performa RB20 secara signifikan. Dengan kondisi trek Monaco yang bumpy-nya parah dan curb tinggi, Red Bull dipaksa untuk memberikan settingan floor yang tinggi dan suspensi yang keras di RB20. Di Imola settingan itu berhasil karena diselamatkan oleh tikungan cepat di sektor 1 dan awal sektor kedua. Tapi di Monaco semuanya adalah tikungan lambat dan settingan floor tinggi serta suspensi yang keras tidak didesain untuk melibas tikungan di Monte Carlo. Jadi mau diutak-atik seperti apapun, performa Red Bull tidak akan improve karena memang seperti itulah karakter mobilnya, dan Monaco adalah salah satu sirkuit kryptonite bagi mereka. Suspensi Red Bull sejak era ground effect memang harus diakui adalah salah satu yang terbaik, dengan elemen anti-dive dan anti-squat rancangan Adrian Newey yang membuat mobil sangat stabil di semua jenis tikungan. Tapi sayangnya suspensi tersebut cuma bisa bekerja maksimal ketika diberikan settingan kompresi yang tepat dengan permukaan aspal yang relatif halus. Ketika dihadapkan dengan kondisi seperti di Monaco atau Marina Bay yang sirkuitnya sangat bumpy, settingan suspensi keras malah membuat mobilnya terlalu kaku dan menjadikannya tidak nyaman dikemudikan. Settingan floor yang tinggi tentu juga bermain di balik ambiarnya Red Bull, karena dengan floor yang ditinggikan tentu akibatkan downforce yang dihasilkan tak terlalu optimal. Karena Red Bull nyaris selalu memakai settingan floor rendah, ketika ditinggikan sedikit saja, keseimbangannya sudah terganggu. Tim sudah melakukan beberapa kompromi dari segi setup untuk mengembalikan keseimbangan mobil, tapi apa yang didapat di Monaco kemarin sudah usaha maksimal yang mereka bisa. Secara overall, performa Red Bull di tikungan lambat sebenarnya masih relatif oke, dan bahkan di beberapa titik mereka masih jadi yang tercepat dibandingkan Ferrari ataupun McLaren, terutama di sektor 1.
Namun Verstappen bisa kehilangan banyak waktu sampai 0,3 detik di sektor kedua dan awal sektor ketiga. Tepatnya ada di Novel Sikin yang memiliki curb tinggi lalu sepanjang tikungan tabak sampai swimming pool area yang aspalnya sangat bergelombang dengan tikungan yang menuntut kestabilan mobil saat bermanuver. Di 3 bagian itulah Verstappen banyak sekali kehilangan waktu dari Ferrari ataupun McLaren. Max Verstappen mengaku mobilnya mantul-mantul seperti kanguru dan berulang kali nyaris kehilangan kendali di area swimming pool karena harus memaksakan diri untuk bisa menghasilkan lap yang bagus. Kesalahannya di kualifikasi juga akibat dari usaha memaksakan diri itu, mengingat di Monaco, dia berkesempatan untuk memecahkan rekor pole position beruntun Ayrton Senna yang bisa ia samai di Imola. Selain soal karakter mobil yang memang tak cocok dengan Monaco, ada indikasi pula jika Red Bull memiliki masalah korelasi data antara simulator dengan sirkuit. Hal itu diungkapkan oleh Helmut Marko ketika di simulator data menunjukkan jika mobil mereka aman dan stabil di aspal bergelombang. Tapi ketika turun langsung ke Monaco, ternyata mobil RB20 mendadak alami bottoming yang cukup parah, sampai sebabkan terganggunya keseimbangan aerodinamika. Namun hal tersebut perlu dikonfirmasi lebih jauh, mengingat trek Monaco memang berbeda, karena ini adalah sirkuit 100% jalanan yang dipakai sehari-hari oleh warga di sana, yang bisa mengubah struktur aspal dari tahun ke tahun. Yang jelas apapun alasannya, 3 kali kecolongan musim ini, maka posisi Red Bull sudah jelas jika mereka mulai terkejar oleh rival-rivalnya. Verstappen sudah menegaskan kalau performa buruk di Monaco disebabkan oleh kegagalan Red Bull menyelesaikan problematika tahunan di mobilnya sejak era ground effect dan tim-tim lawan yang bisa improve belakangan ini. Miami, Imola, dan Monaco, ketiganya menunjukkan jika Red Bull sudah tidak sedominan dulu. Toh meskipun setelah ini mereka mungkin akan kembali ke jalur kemenangan di sirkuit-sirkuit normal, tapi jelas jika RB20 tak punya keunggulan absolut seperti tahun lalu. Ferrari dan McLaren sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa mendorong Red Bull ke titik di mana mereka dipaksa untuk melakukan beberapa kompromi di sirkuit. Red Bull sudah mencapai titik di mana development mobil mereka sudah mencapai puncaknya atau diminishing return, dan tim harus memutar otak lebih keras untuk mencari area mana yang bisa diimprovisasi, meskipun peningkatannya sangat kecil. Christian Horner sudah pernah mention hal tersebut di awal tahun ini, dan semakin ketatnya gap dengan rival, ia klaim sebagai sesuatu yang tak bisa dihindari dengan regulasi ground effect yang stabil selama 3 tahun. Di situasi seperti ini hanya Max Verstappen lah yang bisa menyelamatkan tim seperti yang sudah ia lakukan di Imola, dan mengingat dia adalah pembalap dengan skill serta mentalitas terbaik yang ada di grid sekarang. Tetapi melihat Sergio Perez yang keteteran di Imola dan Monaco, itu mengartikan jika Red Bull memang sedang berantakan dan mereka tak bisa menyelesaikan musim seperti demikian. Gap Red Bull dengan Ferrari di konstruktor sekarang menipis menjadi 24 poin. Dan jika mereka tak segera memperbaiki masalah di RB20, maka bukan tak mungkin skuad Maranello itu bakal memberi perlawanan sengit untuk perburuan gelar. Red Bull sendiri tidak mau terburu-buru untuk lakukan upgrade, karena mereka sadar kalau problem di mobil bukan soal komponen aerodinamikanya, tapi lebih ke optimalisasi setup dan kemampuan adaptasinya ke kondisi sirkuit yang berbeda. Mereka tak ingin gegabah dengan menyimpulkan kalau masalahnya ada di sekitar aerodinamika ataupun mekanikal, dan masih percaya jika RB20 adalah mobil yang kompetitif secara basis fundamental. Kami sendiri masih cukup yakin kalau Max Verstappen masih memegang kendali di puncak persaingan F1, dan setelah ini dia pasti akan menang lagi. Tapi dalam prosesnya, jelas tak akan semudah balapan-balapan tahun lalu. McLaren dan Ferrari sudah naik level, setidaknya berkat upgrade intensif yang mereka keluarkan akhir-akhir ini. Balapan F1 menjadi lebih menarik untuk diikuti dan berhasil memaksa Vial Musan libur sebanyak 3 kali. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.